Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Ya, bersyukur ya malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu. Ya, setelah 2 tahun lebih mungkin ya kita nggak bersekutu beribadah di dalam persekutuan doa House of Restoration di tempat ini. Mari malam hari ini kita mau lebih lagi, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kalau pada malam hari ini, pada hari ini Tuhan, kembali kami boleh bersama-sama bersekutu di tengah-tengah persekutuan doa House of Restoration di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati masa pandemi ini Tuhan, 2 tahun lebih Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus cengkeram setiap kami dengan kuasa-Mu, urapi setiap kami, cengkeram setiap umat-Mu, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat Zoom secara online Tuhan, lewat YouTube. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari kita naikkan pujiannya segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, sebaliknya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta.
Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu, meriaskan kekudusan. Mari jemaat katakan bersama. Seluruh surga sujud menyembahmu. Amin. Ku bersungguh dan berserah. Mari angkat suara. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Oh, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi. Mari lebih lagi karena kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Oh, surga bumi menyembahmu. Oh, surga bumi menyembahmu. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Engkau, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rama Shabarama ya Rama. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Ya bara-bara-bara syabaralaba ya rala-bara-laba ya rala-bara-bara ya rala-bara-bara syabaralaba ya rala-bara ya rala-bara-bara syabaralaba ya rala-bara syabaralaba ya rala-bara
Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari angkat penyembahan. Mari pribadi lepas pribadi menyembah Dia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, mari angkat tangan saudara. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan sama-sama, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Mari angkat tanganmu. Hosana, katakan Hosana, mari sembah Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih katakan layak
bangun iman saudara di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari pribadi lepas pribadi sembah Dia, sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Mari kau yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan malam hari ini, mari sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus Tuhan. Kau yang layak terima pujian, sembah bagimu Yesus. Mari semua menyembah Tuhan malam hari. Mari pribadi lepas pribadi bangun keintimanmu dengan Tuhan malam hari. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya malam hari ini di saat kami menyembah, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan, di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang malam hari ini juga menyaksikan secara online Tuhan, jamanan lawat. Oh, haleluya. Thank you Jesus.
Mari berapa banyak saudara yang sungguh-sungguh menikmati hadiratnya malam hari. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Seberapa banyak saudara yang hadir malam hari ini, mari angkat wajahmu di hadapan Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Angkat suaramu, katakan, ku menyembah, amin, dalam kudus hadiratmu, amin. Hampiri tatamu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, 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 kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin, amin. Mari sembah Dia. Ku yakin, ya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi bersama, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat katakan, ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi, ku yakin Kau hadir. Haleluya, amin. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan
percaya bahwa Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik. Semuanya tepuk tangan sama-sama, saudara. Ya. Kita bersuka kita ya malam hari ini. Kita mau menangis sama-sama. Oh betapa indahnya semuanya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ayo semuanya. Oh betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya. Semua katakan bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Beberapa di kepala yang kecantik dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Kesana kali perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ayo saudara katakan. Oh betapa indahnya semuanya dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ayo semua katakan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Angkat tanganmu. Baku rapat di kepala yang kecantik dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Semangatkan baku rapat di kepala yang kecantik dan jubahnya turun seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ya tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus katakan sama-sama. Kita bersaudara. Ayo coba katakan. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus katakan sama-sama. Kita bersaudara. Ayo coba sendiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus. Amin. Kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Oh, kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Amin. Ada sukacita. Sekali lagi. Dalam Yesus ada sukacita. Ayo coba Tuhan. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara.
Amin. Ya. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru datang, kami ucapkan selamat datang ya, selamat beribadah kembali di Persekutuan Doa House of Restoration di tempat ini. Ya, malam hari ini mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, ada yang mau bersaksi. Monggo Bapak Ibu Saudara, ya. Kita kan sudah lama nggak berjumpa itu, mungkin ada yang mau bersaksi malam hari ini. Haleluya. Ayo mungkin Cik Natali dulu dong. Dibuka sama Cik Natali dulu. Ayo Cik Natali. Nah, iya, ayo Cik Natali dulu. Selamat malam, saudara. Halo, ya, selamat malam saudara semua. Terima kasih kita baru setelah pandemi ini kita bisa bertemu dalam jumlah yang agak banyak ya. Ya, saya bersyukur semuanya karena perlindungan Tuhan kita semua boleh berdiri sampai dengan saat ini ya. Sebenarnya saya juga mau bingung mau sajikan apa. Ya, saya mau menyaksikan berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan selama ini dalam masa pandemi ini ya, saudara. Saya merasakan perlindungan Tuhan di masa pandemi. Sekalipun banyak istilahnya samping kiri kanan berkuburan ya, saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dan mungkin karena ada tugas yang masih harus diselesaikan sehingga semua kita di sini masih diberikan kesempatan untuk misalnya mendapatkan umur di dunia. Dan mari saudara, saya mengajak juga untuk diri saya sendiri untuk kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan baik. Kita gunakan untuk istilahnya memuliakan Tuhan lah dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya bersyukur juga untuk berkat-berkat Tuhan selama di masa pandemi ini. Tuhan pernah berjanji bagi orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar misalnya melekat pada Tuhan, hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Dan saya merasakan berkat Tuhan yang saya tidak sangka juga terjadi dalam kehidupan saya, baik istilahnya itu kendaraan maupun hal lain ya. Saya naikkan syukur atas kasih Tuhan pada saya. Barangkali ada teman-teman lain juga mengalami, saya undang untuk kesaksian tempat ini. Terima kasih. Silakan. Ya, kita berikan sambutan tepuk tangan yang hangat. Ya, ayo monggo Bapak Ibu Saudara, ada yang mau bersaksi malam hari ini, ya. Halo. Ya, kita bersyukur ya, kita boleh melewati masa pandemi ini saudara ya. Kalau kita lihat masa pandemi itu rasanya itu kok nggak selesai-selesai gitu ya. Sudah sekitar hampir 2 tahun lebih ya kita memasuki masa pandemi ini ya. Dan saya percaya kalau malam hari ini kita masih boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat ya, gak hanya Cik Natali juga yang kehilangan sahabat-sahabat ya. Saya juga banyak kehilangan teman-teman yang ya, teman-teman pelayanan itu ya. Padahal baru 2-3 minggu ketemu gitu ya. Tiba-tiba ada yang terkena COVID ya, terus gak lama juga meninggal Bapak Ibu Saudara. Nah, dan malam hari ini mari kita ya, kalau masih diberi kesempatan untuk melayani, beribadah, kita boleh bersaksi. Ayo kita saksi malam hari ini tentang kebaikan Tuhan ya. Saya percaya pasti Bapak Ibu semua punya banyak cerita ya selama masa pandemi ini. Ya, ayo monggo saya undang, ada yang mau bersaksi malam hari ini? Ya. Susah mungkin yang di depan mau saksi. Silakan Cik, mau saksi. Ya, kita bersyukur ya. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih lagi.
pada malam hari ini ya, kita naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup memegang hidup kita, Dia yang sanggup membuka jalan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Naikkan pujian ini sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Angkat tanganmu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejak yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, mari jemaat sendiri katakan. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa
yang yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh, Kau membuat mujizat sejati. Mari sekali lagi dan kita sembah Dia. Kau membuat mujizat sejati. Mari sembah Dia sungguh. Siapkan hatimu malam hari. Siapkan hati kita bersama-sama untuk terima firman-Nya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan dengan iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau
mujizat sejati, amin, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi mari angkat tangan saudara, katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, kau pembuat mujizat sejati. Yes, terima kasih Tuhan, Engkau yang membelah laut, dan pasti ada mujizat terjadi bagi setiap kami. Kami bangga punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyelesaikan apapun permasalahan-persoalan dalam setiap kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Ya. Wow, ada si siapa? Ansel, weh, thank you banget ya, udah datang malam hari ini. Good spesial, mana mamanya? Oh, ada mamanya. Papanya ada enggak? Oh, ada, lagi pergi dulu. Oke, thank you ya. Dan salam kenal, saya bernama Lasma Syaturi, yang hari itu saya ada di Zoom ya. Karena satu hal dan lain hal, ini kesaksian. Namanya keren banget, House of Restoration, rumah yang sudah direstorasi. Jadi kalau orang kita yang sudah punya rumah keintiman daripada Tuhan, maaf, gak ada ketakutan. Ya, maaf, gak ada kemiskinan. Maaf, gak ada sakit penyakit. Kecuali kemarin saya jatuh, direstorasi dengan Sinse Ibu Yulia. Ya, baru kali ini saya melihat darah saya diambil. Saya pikir Sinse itu cuma tusuk jarum. Saya cuma bingung, Ibu Yulia itu bikin apa, plastik isolatif buat apa? Dia cuma diam, nggak ngomong. Ternyata kenapa harus ditempelin di tangan saya? Saya kurang waspada. Ya, firman malam hari ini tentang waspada. Saya sedikit linglung. Setahu saya tusuk jarum, saya tusuk aja, betul nggak? Nggak ada mengeluarkan darah. Dan saya orang yang takut jarum. Jadi kalau saya sampai hari ini sudah kena suntikan 3 kali, apa namanya? Udah booster, saya sudah aman. Itu udah mujizat. Biasanya saya mau ditusuk, saya teriak, atau saya pukul itu orang. Ini Ibu Yulia enggak saya pukul karena nggak kerasa. Coba saya bingung, ada bunyi apa ya ini, kok kritik. Baru saya lihat tangan saya, darah Yesus. Tangan saya meneteskan air, bukannya air, darah. Waspada ya, Ibu Yulia, tolong jangan bawa kita kolesterol. Ternyata penyakit kolesterol tidak bisa dideteksi dengan mesin lab. Saya nggak kuat lihat darah saya diambil 1/2 kilo kali ya. Ya nggak? Di kantong kiloan lagi dibungkus. Bu pegang, kenapa pegang? Udah saya takut darah, saya pegang kenyal-kenyal. Ini lemak LDL, berarti lemak yang jahat. Kenapa nggak bisa? Kita tahu
di mesin lem. Ini tangan saya jatuh, bebannya seperti bertonton. Tapi setelah disentuh, tidak ada sama sekali sakit. Sampai saya kesaksian dengan tamu-tamu saya. Sayangnya Bu Yulia tidak ada. Ditulis, di Google entah diapain. Ya, dia bilang, siksa siapa Bu? Siksa siapa Bu? Ada tuh. Ini tak Sherlock ya, tak kasih Sherlocknya. Jadi nanti kalau bilang nama Lasma, ya saya Bu Yulia. Ya, karena kamu tes. Saya benar-benar dahsyat. Ya, saya juga gak ngerti bagaimana saya mengalami satu hal keajaiban yang daripada Tuhan. Kalau enggak, saya enggak bisa ngapa-ngapain, tangan saya masih bengkak. Ya, karena apa? Saya kekuatannya di kiri bukannya di kanan. Tapi orang bingung, kok bisa bawa kendaraan dari Semarang sampai kota Surabaya? Kalau bukan Tuhan, gak akan bisa. Ya, apapun kehidupan setiap kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan mau menang egois sendiri. Ya, biar malam hari ini of restoration dalam setiap kehidupan kita, yaitu punya visi generasi yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat pemulihannya. Dimulai dari mana? Ibu Yuliana dulu, Ibu Yuliana, Ibu Natalia. Bagaimana kalau kita mau dipakai Tuhan untuk alat pemulihannya kalau kita sendiri malu? Karena apa? Ibu Yulia ini orangnya malu, gak banyak bicara. Baru kali ini sincere, kita doa dulu yuk. Ya, saya kaget ya, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saksi Tuhan, diajak berdoa ya doa aja. Ya, nggak salah dong didoain, siapa sih nggak pingin? Bukannya seperti rekan saya Kathy. Siapa yang mau didoakan? Pas saya bilang permisi, saya mau minta didoakan. Awas minggir. Tuh. Habis pulang ibadah dia tulis, ya kan? Siapa yang butuh didoakan, tapi dia tidak melihat untuk pemulihan. Hamba Tuhan juga perlu didoakan, betul nggak? Bukan hanya harus ada di mimbar. Ibu Natali kalau doain saya pasti nggak mau. Izin katanya. Tapi Ibu Yulia, oke loh. Sebelum dia tusuk saya doa. Setelah selesai juga dia bilang saya harus berdoa. Awal dan akhir ditutupi dengan doa. Jadi bagaimana kita waspada kalau kita tidak diawali dengan doa? Firman Tuhan katakan apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hari-hari ini, ya. Bagaimana kehidupan kerohanian kita setelah pandemi? Tapi dibilang apa? Jangan sombong, betul tak? Karena masih apa? Ada lagi. Belum selesai katanya pandemi. Itu tergantung kita punya iman. Host of Restoration waktu itu Ibu Natalia kebingungan. Maju enggak, bikin pede. Maju enggak mau ketemu saya. Saya bilang sudah jangan ketemu. Tapi Ibu Natalia nekat. Walaupun saya marah, kesel, dia pepet terus. Karena apa? Saya yang sudah direstorasi. Saya nggak pernah takut apapun juga. Ya, kalau mau dipanggil Tuhan enak lagi. Ku tak membawa, betul kan? Tapi pada bisanya nyanyi. Coba waktu COVID ada, pada minggir, betul nggak? Doanya ada nggak? Enggak. Yang ada apa? Badan makin gede, betul nggak? Semakin hari, semakin ngomong sendiri. Karena WL-nya dari tadi badannya bertambah, dia semangat. Saya lihat jemaatnya nggak ada yang semangat. Belum direstorasi. Orang yang direstorasi hidupnya merdeka. Ya, udah kayak kamu Bu. Dari tadi suruh bersaksi. Namanya ganti Bu Natali dan restorasi. Ku mau di sana. Ya, jadi namanya ku mau di sana aja, nggak ada perubahan. Mau di mana? Di sana aja. Nggak pernah mau lihat visi-visi ya di depan. Jadi orang yang berwaspada, dia harus bisa melihat apa yang ada di depannya, berkat atau kutuk. Berapa kali Tuhan panggil kamu nih? Tuhan banyak ngomong sama kamu, tapi kamu selalu apa? Bangka, cuma bisanya apa? Nangis, mana mamamu? Dalam sendiri. Mami kan? Kenapa kerjaanmu menangis?
Tuhan. Makanya dibilang apa? Berwaspada. Bangun, doamu lebih kuat. Ya, jangan apa-apa sebab nangis. Sebab mani. Nanti kalau nggak bisa mani sampai kapan kamu punya kedewasaan? Coba kamu lihat wajah mamamu. Coba ibu kasih wajahnya. Ya ampun. Tatap-tatapan dulu. Kamu bisa bilang gak, Mami aku mau dewasa dalam Tuhan karena aku sudah direstorasi. Ayo. Ngomong. Loh kok iya? Lihat wajah Mami. Mami, aku sudah direstorasi. Gak cepat nyambek. Aku mau dewasa dalam Tuhan. Nah, ya, nanti kalau ngambek kabarin saya ya Bu. Berarti belum direstorasi. Makanya judulnya apa? Aku mau di sana aja. Judul visi misimu bagus juga ya. Rumah yang sudah dirubah, sudah mengalami satu hal perubahan. Tapi kalau kita sendiri belum punya paradigma yang benar, nggak akan bisa. Saya waktu buat ini sama Sis Natali, saya bilang mana logonya nggak kelas elit, betul nggak? Tapi karena Ibu Natali sini sudah direstorasi, good loh ini gambarnya, betul nggak? Ini good nggak? Ada yang udah direstorasi nggak Bu Natali? Berarti kalau Bu Natali sudah direstorasi, semua yang ada di sini sudah direstorasi hidupnya. Ya Bu ya, jangan bawa bebanmu dalam hidupmu. Kapan nih Bapak gua bertobat nih? Jangan, dimulai dulu dari hidupmu. Ya, jadi seorang ibu tuh nggak gampang Bu. Maaf saya belum menikah jadi gampang bicara. Karena apa? Untungnya jadi pendeta. Ya, jadi di sini dikatakan apa? Waspada. Di Mazmur 141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kalau kita minta pengawasan daripada Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang punya hikmat. Bukan perkataan yang membangun. Ya, seberapapun yang Tuhan bilang malam hari ini buat hidupmu Bu. Ya, yang ada di tanganmu nanti dimultiplikasikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kamu hidup gak pernah khawatir. Biarin orang mau ngomong apapun, kamu cuma berkata, aku punya Tuhan yang dahsyat. Bisa nyanyi? Aku punya Dia telah berjanji dan sanggup. Amin. Ya. Jadi kamu bangga punya Tuhan yang besar. Selalu yang kamu minta Tuhan beri. Ya. Bahkan kamu pagi melihat anakmu, gimana ya Tuhan kondisi anakku. Selalu kamu bilang apa? Aku tahu Tuhan punya cara. Ya, bagaimana mendidik, membesarkan anak aku dalam takut akan Tuhan. Kamu lihat tahun-tahun ini ada banyak perubahan yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Karena kamu punya paradigma yang benar. Disakiti, menang-menang baik. Katanya gitu ya. Terus mau diajak apapun kamu kadang sungkanan. Gak, Grace, di sini saja. Jangan. Kalau udah ajak makan Ibu Natali, jalan aja. Kalau dia diberkati badannya begini, kamu juga harus diberkati. Ya, saya seharian Ibu Natali, kantong saya terbatas. Kantong Ibu Natali mengembang ke kanan, ke kiri. Itu coba makanan, saya cobanya cemilan, bertolak belakang. Ya, jadi di sini saya harus waspada dengan orang-orang yang suka makan. Nanti Bu Yulia bisa koleksi, bisa apa? Deteksi saya lagi nih, kolesterol saya berapa banyaknya, ya. Nah loh, jadi kalau malam hari ini kita tidak mewaspadai hidup kita, perkataan yang keluar, ya, baik di dalam hal berdoa, nah ini perlu dipertanyakan, ya. Jadi setiap orang yang di dalam Tuhan menjalani hidup ini harus hati-hati. Saya sudah hati-hati, tapi tetap aja masih kecelakaan, jatuh hal sepele. Berat. Ternyata apa? Sampai 10 hari ada kali ya, tangan saya seperti ini. Tapi saya tahu, iblis tidak boleh membatalkan pekerjaan Tuhan.
di dalam saya melayani pekerjaannya. Makanya kadang orang bilang begini, ini orang kalau gak KO banget gak akan berhenti. Betul. Karena kemarin saya coba dari Ibu Yulia, saya terlalu sombong gak pakai beker. Karena saya bilang tangan saya bisa bergerak. Malamnya saya pakai gunting, ya kan? Tiba-tiba besoknya apa bengkak di sini. Saya cuma gini, kok bengkak ya? Kemarin habis diambil darahnya, ya kan? Enteng gak apa-apa, saya bisa bergerak. Gak pakai beker selama 2 hari. Terus saya bilang sama rekan saya, terlalu sombong saya ya. Ya kan? Udah tahu belum punya kekuatan, saya masih bisa gunting-gunting lagi. Kenapa? Saya orangnya gak pernah diem. Saya punyanya diem kalau saya lagi tidur atau lagi berdoa. Ya, jadi di sini dikatakan apa? Biar setiap hidup kita di dalam hal perkenanan Tuhan, makanya kita tetap harus waspada. Berapa kali Tuhan tolong hidupmu, Bu? 1, kamu punya kebangkrutan. Ya. 2, kamu banyak dilukai iparmu. 3, kamu habis-habisan tentang hidupmu. Pedih yang kamu rasakan, Tuhan bilang apa? Tetap sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau melihat kamu yang punya hal perubahan. Tuhan akan tunjukkan, buktikan ya di atas keluargamu yang lainnya bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang berbeda. Aku lihat di bulan 10 ini ya, keluargamu akan terheran-heran. Kok bisa kamu bertahan sampai hari ini? Kamu mendidik anakmu kok bisa dengan teraturnya? Bagaimana caranya? Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Tidurmu sedikit, Tuhan bilang jangan. Nikmati masa-masa kamu istirahat. Ya, karena ibu sama saya melek sedikit bergerak. Gak melek, susah. Jadi Tuhan katakan malam hari ini, Tuhan akan kontrol hidupmu biar kamu tidur dengan tenang. Ya, tanpa punya pikiran yang bukan daripada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan kamu punya pergumulan hidupmu. Bahkan keluargamu akan melihat anak-anakmu yang berbeda. Ya, baik sisi pendidikannya maupun dari sisi dengan kerajinan yang anak-anakmu buat. Dan engkau bersyukur, engkau dengan anak-anakmu bersatu hati di dalam melakukan apapun dalam setiap kehidupan. Ya, jadi lihat di tahun ini seperti yang kamu rindukan, prestasi buat anakmu digenapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, nah di sini juga dikatakan apa ini? 1 Petrus, ya kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi. Kita ulang lagi, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 ini dikaitkan dengan Matius 24 ayat yang 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi WL-nya bilang apa? 2 hari yang lalu temannya masih ketemu. Betul gak? Karena kondisi dan keadaan dipanggil Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu pada hari mana Tuhan mau panggil kita. Gak tahu. Justru di masa-masa pandemik yang lagi tinggi, mobilitasnya lintas kota, makan di pinggir jalan dan gerobak. Saya pasang story dengan happy-nya, tamu-tamu saya pada ketakutan. Ya, Bu, hati-hati Bu. Kita sih hati-hati, saya nggak mau hati-hati. Tapi puji nama Tuhan, tak pernah ada sakit apapun dalam tubuh saya, kecuali saya pelanggaran es. Ya, kalau ada pelanggaran es, suara saya pasti hilang, serak. Kenapa kita harus waspada? Bagi saya sih tidak usah waspada lah. Kenapa? Hidup dan mati kita Tuhan yang pegang kendali. Ya, ada lagunya enggak? Ada. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Jadi dalam kewaspadaan
kewaspadaan ini kalau kita tidak sertakan Tuhan, Tuhan tidak akan membimbing kita. Sudah amblas. Nah, di sini ada perkataan dari Martin Jones. Di sini juga dikatakan apa? Tidak ada yang lebih fatal daripada memulai kehidupan kekristenan dengan suatu dugaan atau pikiran bahwa karena sekarang kita sudah menjadi orang Kristen, maka kita sudah selesai dengan semua kesukaran dan problem perjanjian baru. Sebaliknya, memberikan kesan bahwa justru karena kita adalah orang Kristen, maka kita harus mengharapkan serangan terhadap kita dalam satu cara yang tidak pernah kita kenal atau sadari sebelumnya. Yaitu dengan apa? Doa. Ya kan? 3 hal supaya kita tetap waspada. Yang pertama, waspada jangan tidur. Yang kedua, waspada mempersiapkan hidup. Yang ketiga, waspada terhadap pengajaran sesat. Nah, kalau dilihat waspada jangan tidur, 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 6. Tetapi kamu saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bagaimana waspada supaya kita jangan terlalu tidur, terlalu lelah. Orang biasanya kalau udah ngantuk, betul gak? Tidur. Apalagi udah capek, udah mau tahu kotor atau bersih, betul gak? Blus aja. Tanpa ada berjaga-jaga. Makanya kadang orang bilang begini, yang saya serunya gitu loh, waspada kalau ada gempa. Betul gak? Senyenyak tidur apapun, bener gak? Pasti kamu bangun gak kalau ada gempa? Hah? Bangun? Serius? Lari apa diam di tempat? Cinta nyawa dong. Cinta nyawa. Cinta nyawa, cinta hidup. Wah, kategori cinta yang mana lagi nih? Ya. Jangan. Mazmur Daud katakan, kemanakah aku dapat pergi ya, menjauhi rohmu Tuhan. Saya di Bali, saya di Manado, saya ada di Bengkulu, ngalami gempa, baik itu rumah bilik maupun rumah beton, gak bisa diganggu. Baik saya di Jakarta tuh kemarin, tahun lalu, ya, bagaimana tuh di Jakarta di Puri Mall, saya cuma lagi minum Excelso, siapa yang suka Excelso? Saya bilang begini, kenapa getar ini meja? Apa saya lagi pusing gitu kan? Enggak lama, bunyinya kenceng kan? Bum 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 gitu kan? Saya ditarik sama ibu ini. Ayolah semua lari, Bu, mau mati aja. Udah tau ujungnya jauh banget. Ini kan gedung kita ada di posisi tengah. Ibu ini udah kalah kabut, udah gemeter. Loh Bu, sebentar aku tak ambil handphone, ku tinggal di meja. Bayangin loh, orang masih gempa, saya mau balik ambil itu handphone. Kenapa? Saya mau tanya, gempa hanya di Puri atau di mananya? Cuma saya bilang begini, Bu, kalau kita cinta nyawa, kita akan kehilangan nyawa. Udahlah Bu, kalau mau meninggal di sini Timo, apa boleh buat? Ya, berkali-kali. Saya lagi nge-gym pun juga sama. Terus saya bilang begini kadang, ya lu kabur aja deh, gue ke toko berlian nih, gak gue rampok semuanya. Tapi hati nurani saya gak berani. Ya, karena kalau momen gempa di mall, untung kita sebagai anak-anak Tuhan gede loh, bisa ambil aja rampas. Benar gak? Tapi gak ada dorongan hati. Cuman saya bercanda, Tuhan, Engkau ini ya kalau udah batuk, dunia ini lenyap. Betul gak? Kalau Tuhan sudah batuk loh. Untung Tuhan gak batuk. Coba kita batuk sendiri aja goyang kan tubuh kita, apalagi yang gede badannya. Bener gak? Ada gak yang batuk gak goyang tubuhnya? Halo? Gak ada kan? Semua bergoyang. Makanya di sini dikatakan apa?
dalam hidup kita hidup tidak dalam kegelapan. Jadi orang yang dalam kegelapan adalah orang yang takut tentang dunia ke depan. Prediksi, ya toh, sampai 2023. Saya bilang orang boleh dapat pesan dari Tuhan, tapi jangan sembarangan berbicara. Jangan buat semua umat Tuhan takut. Apalagi saya punya orang tua, takutnya luar biasa. Nih kata ini nih Las, begini-gini. Mak, jangan kata siapapun. Kalau kita mau dipanggil sekarang pun bisa. Dahulu rasa dengar apa kata yang orang-orang yang punya satu hal pesan-pesan Tuhan. Makanya kalau kita dengar pesan-pesan Tuhan, lama-lama kita sendiri stres, betul tak? Dan nikmati hidup. Kenapa Bu kok iya? Ngalamin ya Bu. Dari tadi nih gue semangat. Iyanya ya apa Bu? Ya apa? Wah, sangat ketakutan ditembak. Iyanya apa? Semangat tuh Bu Natali. Ya, iyanya harus semangat. Betul gak? Ibu cinta nyawa gak? Berarti ibu belum direstorasi. Orang yang sudah direstorasi dia gak akan cinta nyawanya. Heti kadang bercanda dan yang lain-lain. Bu, kamu kangen gak sih sama mamamu? Enggak. Karena apa? Itu cuma wadah untuk saya ada di bumi. Kalau saya kangen melebihi daripada Tuhan, nanti Tuhan cemburu. Gak boleh. Makanya kalau saya pergi kemana aja tuh tenang tuh, tidur makanya happy. Tadi kan orang urut aja bilang begini, ini mas bentar aja di mana aja bisa tidur. Iya, karena bagi saya apa? Tidur itu mahal. Bukan karena spring bed yang 50, 150 juta. Bukan. Siapa yang pernah tidur di spring bed 150 juta? Lo pernah? Harus cari. Ya, orang yang punya spring bed 150 ribu tidur gak nyenyak. Saya baru sebentar udah hilang. Belum. Gak bisa bohong lo, spring bed 150 ribu, 150 juta. Ya, saya bilang Bu, spring bedmu boleh mahal, tapi kamu stres. Saya gak punya spring bed mahal, hidup saya happy. Bahkan dia bilang begini, tidurnya ngoroknya gede banget ya. Ya iyalah, kenapa? Fasilitas kamu taruh saya di tempat tidur ya bagus. Coba perhatiin orang-orang yang punya berkat Tuhan, gak happy. Betul gak Bu? Kalau kamu dilimpahin Tuhan uang 1 triliun, kamu mau buat apa? Hah? Nah ini orang yang gak belum direstorasi. Ya, jawabnya susah banget, gak tahu. Nah kamu sebagai pemimpin, pola obat-obat Tuhan yang di sini dirombak. Kalau saya dikasih 1 T, saya bikin KKR, siap pergi penginjilan di mana-mana. Itu yang benar Bu. Makanya kadang orang gak waspada, betul gak? Ada yang di televisi dikasih uang 50 juta ya, suruh habisin kebingungan. 50 apa 10 sih? 10 kan? Gitu. Bagi saya 10 juta itu cuma sekejap, gak usah pakai hitungan. Enggak, ambil yang barang mahal-mahal. Cuma masalahnya apa? Kelasnya pinter, gak tahu yang mewah. Kalau itu 10 juta di tangan saya, cuma 5 menit aja saya lari, habis. Karena apa? Yang sudah direstorasi. Ya, apalagi uang 1 T Bu. Ya, saya bikin tuh tempat ibadah rumah Tuhan yang gede. Fasilitasnya apa? Duduknya nggak begini, bisa kayak di bioskop ke belakang. Ya nggak? Bikin rumah doa, fasilitas duduknya apa? Bisa tiduran, bukan refleksi yang punya tempat tidur bisa tidur. Rumah doa, ya bisa dibuat tidur. Jadi kalau orang-orang yang datang menyembah, pertama semangat, udah kena AC lep-lep, akhirnya ya ya, makanya apa? Menikmati. Di rumah gak bisa tidur, betul gak? Di tempat menara doa, tidur paling enak. Tuh diketawain deh, menara doa siapa tuh? Ya kan? Nah, di sini juga dikatakan jangan sampai kita tertidur. Tuhan minta buat kita melek. Mata boleh melek,
24 jam. Ini rekan saya hari itu datang ke kos, ya kan? Selalu saya punya musik 24 jam. Kaget ini musik dari mana dan apa ya? Benar gak? Saya iseng, saya ke belakang, saya ketok-ketok jendela. Ternyata dia takut. Pas saya bilang, wow gitu kan. Coba, orang yang gak waspada pasti melihat apapun kaget. Saya bisa mengerti orang itu kalau saya bisa jahili. Dan saya bisa mengenal orang itu. Saya kalah jahil dengan kayak Bu Yuliana, ya toh, dengan tukang urut. Apalagi kalau udah mau urutnya sakit, saya bilang saya pukul ya. Karena apa? Tahu titik setiap kita punya kelemahan. Jadi yang Tuhan mau buat setiap kita waspada adalah kata perintah untuk kita bangun dan tidak tidur rohani kita dalam hal kebenaran. Kita udah dikasih bebas di ibadah nih, makanya jangan tertidur. Ya Bu, dalam berapa hari ini Bu? Ya ibu yang pakai masker kuning lah. Ya, kamu akan dapat satu hal kejutan-kejutan. Apa yang tidak pernah dipikir, ya, tidak pernah timbul, tidak pernah didengar. Ada berita sukacita buat hidupmu dalam berapa hari ke depan ini. Seperti yang kamu katakan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, aku punya berkat aja dalam 2 minggu ini. Ya, kamu ingin dolan ke familimu, mau kunjungi, mau berdoa. Nanti cara Tuhan yang memberkati hidupmu dengan cara yang ajaib. Tuhan tahu kamu seorang yang suka berdoa. Kamu menangisi sedulur-sedulurmu, ya. Piye Tuhan itu orang sedulurku, ya. Orang tidak mengerti siapa pribadimu, tapi kamu punya hati untuk doakan semua sedulur-sedulurmu. Kadang kamu bilang, selagi saya mampu Tuhan, biar aku kunjung dengan family-familyku. Bahkan di tahun ini, ya, kamu bisa buat satu sukacita Rangga Tamah di rumahmu. Karena dengan cara engkau mengumpulkan kaum keluargamu, ada yang tidak pernah terjadi. Satu hal, rekonsiliasi dibuat Tuhan terjadi. Jadi ada penjualan nanti dari bagian suamimu. Tuhan katakan engkau akan mendapatkan bagian dalam warisan sebidang tanah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima dengan iman. Amin. Yang kedua, waspada mempersiapkan hidup, ya. Bagaimana kenyamanan hidup dan waspada dengan cara kita melayani. Kalau saya sih sudah nyaman, ya, dengan cara hidup saya sendiri. Kalau saya punya pendamping, belum tentu pendamping saya bisa buat happy. Tapi jangan Natali merindukan belahan jiwanya. Saya bilang, kenapa kamu tidak menikmati masa sendiri? Karena dia bilang bahwa masih butuh. Untuk apa saya tidak tahu lah. Tapi bagi saya enakan sendiri sih. Ya, kemana-mana itu happy. Betul enggak? Nah, kan kata untuk bingung lagi. Kamu udah nikah belum sih? Udah datang telat. Bengong. Kamu nyambung gak sih saya bicara? Apa terpesona? Tukeran nomor. Buka hati, wes. Tolong, ya, pikiranmu ke Tuhan, jangan bercabang. Kamu duduk di sini tapi pikiranmu ngolor gitu, bro. Coba lihat sebelahmu tuh yang WL tadi tuh, happy banget badannya langsing. Ya, bisa menari-menari sampai berkeringat. Yang di sini nggak berkeringat. Saya tidak mau kalau nanti Ibu Natali undang saya lagi, kalian tidak ada mau nari-nari. Ya, karena apa? Kalian terlalu nyaman di tempat yang begini, di tempat yang sejuk. Udah gitu pulang dibagi makanan lagi. Betul tak? Halo? Tempat yang kan persekutuan gak nyaman begini. Besok kami di penjara, pelayanan di Gresik. Ya. Kalau bisa tuh datangin pelayanan begitu. Tahun depan Bu Natali udah pingin punya visi, kita bergerak menginjil. Saya tanya menginjil yang gimana? Diam. Di mana dapat orang yang kayak begini?
Ditanya tidak, semangat. Kalau seorang pemimpinnya ingin punya visi penginjilan dimulai dari mana dulu? Jadi kalau punya satu argumen, satu perkataan, hati-hati. Tuhan dengar dan ada pertanggungjawaban. Justru saya paling suka pelayanan di pemulung dan penjara. Karena apa? Orang yang pada susah ya di situ yang kita bisa masuk bawa sukacita. Ini kalian terlalu nyaman. Makanya Tuhan bilang apa? Waspada, mempersiapkan hidup dalam posisi nyaman. Iya, kalau orang di penjara, orang ini bersih-bersih, belum tentu itu bersih. Ya nggak tahu penjara wanita apa? Laki-laki lagi. Ya kan? Tapi itu adalah kesukaan. Jadi kalau tahun ke depan Ibu Natali punya satu visi buat penginjilan, dimulai dari penjara. Dimulai dari tempatnya Katie itu pemulung. Bagian. Ya. Nanti tanggal 22 apa 23 ya? 23 ya. Saya bicara di pemulungnya Ibu Katie masuk di gang. Pada itu Bu Katie punya rumah masih belum jelas, ya, bangunan tua dan Belanda. Kemarin saya pakai buat streaming, menghadirkan hadirat Tuhan di tempat itu. Tempat itu dibuat Tuhan berbeda. Ibu ini udah terlalu stay terlalu lama di Indonesia. Ini ibu ini tukang jalan-jalan ini. Udah gerah nih ibu. Mau melangkah tahun berapa bu? Mau jalan-jalan tahun berapa? Ya udah mulai besok jalan-jalan. Berani nggak? Nah, kakinya udah gatal loh. Saya lihat dari tadi secara spirit. Karena dari dulu itu kan dolat-dolat. Menikmati hidup loh. Iya, kalau ibu punya berkat, yang ini masih mandek. Anakku piye, masih kuliah, masih sekolah, betul nggak? Nah, berkat orang kan masing-masing. Ya. Jadi kalau buat jalan, jalan aja. Jangan takut. Coba waktu itu di zamannya pandemi tinggi-tingginya. Saya mau pulang aja takut. Jangan pulang dulu. Swab dulu. Mama sudah sekian tahun. Tak kalau meninggal, ayo. Hei, gak usah pakai swab. Udah mau meninggal aja. Ya, saya berhadapan dengan 7 saudara saya. Kadang mama saya bisa ketakutan, kadang mama saya bisa berani. Disuruh jangan keluar, dia keluyuran. Coba. Makanya saya bilang apa? Nikmatin aja udah hidup. Kapan lagi? Apa mesti di mesin ICU? Ayo. Kewaspadaan itu perlu, tapi jangan sampai membuat kita apa? Waduh, ini orang lagi kagum. Tadi ngeblank, sekarang kagum. Nanti saya tunjukin rumah saya. Mau yang gimana? Mau di Semarang? Mau di Jogja? Atau di Sidoarjo? Atau di Jakarta? Bu Natali aja besok mau berkunjung rumah saya. Tuh, saking jatuh, udah kenapa Bu Natali jatuh cintanya walaupun sudah marah-marahin. Bu, nanti boleh gak saya main ke kosmu? Boleh, kenapa enggak? Jadi kalau menghadapi mempersihkan hidup, jangan punya pola pikir yang macam-macam. Ya, di sini kalau kita melihat Petrus gagal mentaati perintah Tuhan, menyebabkan dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, ya kan? Di Matius 26, ya 69 dan 75. Nah, di sini juga dikatakan apa? Jangan cinta kepada dunia yang menawarkan kenyamanan, yang mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Kedamaian dan ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kau cari damai, betul gak? Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari, hanya ku temui. Aku masih takut sama COVID. Orang paling bisa nyanyi, praktek realitanya mana? Susah kan? Saya aja belum ketemu kesini, saya bilang, Katie itu udah batik, kayaknya enak dan berhenti. Ada yang bilang, Katie lupa pakai masker, udah makan aja. Jangan pakai masker-maskeran, nikmatin hidup. Ya, sayang loh ada makanan enak di tengah jalan,
kita takut jorok atau bersih. Yang penting apa? Rasanya. Ya, jangan pernah takut dalam segala apapun juga. Nah, jangan cinta akan dunia. Cinta akan dunia menghanguskan hidup kita sendiri. Nah, kalau menurut bahasa Indonesia ya adalah arti kata acuhan adalah yang diindahkan. Bagaimana di sini juga dikatakan adalah sesuatu hal yang menarik minat setiap orang, ya. Jadi kalau Calvin di sini juga berkata apa? Kebanyakan berkat atau hidup dalam kelimpahan akan membuat kemalasan dan tidur secara rohani. Demikian juga mereka yang hanya menuruti atau memuaskan keinginan hatinya dan kesenangan dunia, tidak memikirkan hal yang lain karena mereka ada di bawah keacuhan. Nah, ini perlu waspada kalau kita ini nyaman. Seperti tidak ada persoalan. Harusnya kita minta Tuhan ada persoalan. Karena apa? Melatih iman. Ya, betul tidak? Terlihat ujian dalam setiap anak-anak Tuhan. Lolos ujian atau enggak. Kelihatan dari sikap perkataan kalau orang ini ya sudah punya satu hal sikap kematangan yang tidak dolak-dalik. Pelintang, pelintut. Harusnya lurus. Nah, yang ketiga, waspada terhadap pengajaran sesat. Nah, ini dia, akhir zaman. Sekalinya selamat tetap selamat. Ada lagi namanya Yahweh. Pengertian kata bahasa Yahwehnya tidak punya pengertian, langsung dia jabarkan. Dan dia mendoakan orang secara frontal tanpa dia punya pengertian. Memang bahasa benernya kita tahu, tapi ini kan sudah baku di Indonesia, ya. Bahkan ada pengajaran yang dikatakan apa? Jangan kita hidup, ya kan? Karena kita miskin. Itu kutuk, ya enggak juga. Orang nggak diberkati itu tergantung bagaimana dia punya sikap. Ya, memang saya tahu orang yang di dalam Tuhan pasti akan mengalami satu namanya kelimpahan. Kalau dia tidak mengalami namanya kelimpahan, itu yang perlu dipertanyakan bagaimana dia punya sikap hidup di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan bawa saya contoh secara pribadi, ya, nggak masuk hitungan dunia. Bahkan Tuhan nggak buat sesuatu hidup kita nggak ada perubahan kalau kita tidak mau berubah. Kalau saya sampai hari ini ada, kalau saya punya kepintaran yang daripada Tuhan, itu karena Tuhan yang suka. Ya, ibu yang baju biru, kok tadi Tuhan kasih lihat ngitung-ngitung duit, ibu orang bank atau orang apa ini? Jangan nengok, ibu bajunya biru kan, kembang-kembang. Ibu orang bank atau orang? Nah, oh dari tadi Tuhan kasihnya suka ngitung-ngitung duit. Punya toko. Jadi hitung apa, Bu? Hah? Semua duit memang buat kebutuhan, Bu. Tapi fokusnya jangan ke situ, Bu. Ya. Percayakan kepada Tuhan apa yang menjadi satu hal kerinduan hatimu. Jangan pakai kalkulator dunia, pakai kalkulator Tuhan. 2 ikan, 5 roti, sisanya berapa kita tidak mengerti. Betul tak? Kalau kita melangkah dengan cara Tuhan, gak usah takut. Contoh, seharian saya jalan dengan Ibu Natali. Saya gak punya pikiran buat yang ke depan. Aku Bu Natali punya pikiran buat ke depan. Harus disetting. Cuma saya bilang begini, iya benar. Aku punya pensettingan yang dari dunia. Tapi saya punya pensettingan yang dari Tuhan. Saya tidak pernah mau pikirin hal-hal yang di depan. Karena bagi saya, hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau saya bisa jalan Holy Land, itu karena Tuhan. Bahkan kemarin ada orang yang baru kenal dibilang begini, Bu Lasmah, nanti kita Holy Land ajak ibu. Hah? Saya kan kaget.
Nggak pernah terpikir, terbersit kalau saya untuk berangkat lagi Holy Land. Uangnya uang siapa? Uangnya Tuhan. Holy siapa? Mereka. Betul enggak? Sekarang uangmu berapa? Dia lagi. Bisa luka batin memang saya. Ya, saya nggak punya rekening yang membludak, tapi saya menikmati berkat Tuhan. Orang yang mencucurkan dengan air mata pulang dengan sorai-sorai. Makanya udahlah tidur aja tenang. Ini dia ngalamin loh. Bagaimana berapa hari bersama dengan saya, hidup karena iman. Saya nggak pernah ngitung duit, Bu. Saya buang itu hitungan duit dunia. Saya pakai hitungan Tuhan. Saya sudah punya kerinduan buat ini orang. Saya hadapin ke Tuhan. Tadinya buat tujuan pribadi. Ternyata Tuhan bilang, enggak kan kamu buat kasih ini. Pucuk ditiba apa? Pucuk dicinta ulang tiba. Terjawablah keinginan Tuhan dalam hidup saya. Yang buat saya pribadi. Tuhan dah berutang. Langsung salurkan. Bahkan hari-hari begini, ya orang mau jalan aja hitungin bensin, betul gak? Saya numpang orang lain, jauh Bu, bensinnya sekian Bu, tolnya sekian Bu. Ini orang miskin. Dia tidak punya sumbernya Tuhan. Ya, saya tidak pernah memikirkan, tapi Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Ya, di limit tinggal sedikit, berkat Tuhan tidak tertutup. Yang penting Tuhan tahu hati kita. Sampai itu orang melihat menangis. Sampai orang gak kenal saya bisa berkata, orang dunia loh. Boleh kamu kesaksian? Mamamu? Iya, kamu maju aja. Ayo. Ini waspada. Ayo, balik berdiri. Ya, waktu itu mama saya kan tahu Bu Lasma kayak dari foto aja. Terus dia tiba-tiba bisa bilang, ini orang kalau dapat sesuatu itu bukan buat dirinya sendiri. Pasti dia kasih salurkan ke lain. Karena kan Bu Lasma ini kan bukan melayani orang yang Nasrani aja, Kristen aja, tapi dia juga lintas agama apapun. Orang yang datang ke dia doakan. Dan kemarin juga ada salah satu orang yang berhijab. Ketika dia bilang, kamu rindu kan untuk kamu bawa mamamu umroh atau naik haji. Dia langsung nangis. Jadi memang hari-hari ini saya melihat ketika bersama Ibu Lasma, melayani itu bukan cuma hanya kita yang orang-orang seiman. Justru ketika kita ditaruh dimanapun, itu kita harus bisa jadi berkat dan orang itu boleh merasakan ada Tuhan. Jadi kita nggak hanya duduk nyaman di kursi. Dan kebanyakan juga pemulung-pemulung yang ada itu masih muslim. Jadi memang betul hari-hari ini kita harus waspada karena masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Itu aja. Ya, jangan bisa jago di kandang. Berikan pada kami, betul gak? Hati yang melayani, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap bisa nyanyi. Ayo bertindak. Ya, Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Mamanya gak kenal saya. Dengan logat ngomong saya, "Brokok, kamu di mana?" Di mama katanya. Siapa itu kok ngomongnya kenceng banget? Ini lo Bu Lasma. Ya. Itu di luar Yesus yang suka main dukun. Mamanya loh. Bisa dia mendeteksi pribadi Tuhan dalam diri saya. Wow, saya good. Terus dia bilang apa? Kenalin dong aku dengan Lasma. Iya mah, enggak kok, enggak dikristenkan kok. Daripada mama tanya dukun,
Mendingan tanya hamba Tuhannya. Kenapa kita tidak mempergunakan segala talent yang ada dalam Tuhan dalam diri kita? Makanya kemanapun Tuhan kirim, Tuhan utus. Jangan lihat orang dan statusnya. Jangan lihat kehidupannya, tapi lihat kedalaman hatinya. Seperti siapa nih? Ansel. Gitu? Ansel melihat saya kan kagum-kagum. Kok bisa sih? Dipikir saya kong kali kong sama mama papanya kali ya. Nah ini Ansel melihat kenyataan sendiri. Nah yang kalian tadi didoain bener enggak? Hah? Betul enggak? Tuh Ansel sini. Sini kamu berdiri, cowok ganteng. Sini. Nah, waduh ini tingginya. Saya sih berondong, kalau nggak berondong saya ambil nih. Kenapa saya ketemu berondong terus dari kemarin ya? Kamu lihat wajahnya. Tadi disampaikan pesan Tuhan bener nggak? Hah? Bener nggak? Bener nggak Bu? Tuh. Jadi kamu jangan takut. Mama papamu nggak ada urusan, saya baru kenal loh. Kesaksian? Kan kamu bingung. Coba ngomong dulu sedikit. Tentang apa? Tentang yang saya sampaikan pesan Tuhan buat kamu.